dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih diberi kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga masih bisa ketemu lagi sama kalian. Aduh, dipersori dan dipermaaf ya teman-teman, karena ada satu dan lain hal. Mas Teh ternyata tadi pagi lupa karena corona ya. Jadi sering lupa kalau ada job. Maksudnya sudah ada tanggal gitu loh. Dan Mas Teh itu suka naruh di note sebenarnya kalau pas ada job, oh tanggal segini ini di sini ada jadwalnya gitu. Cuma tadi pagi itu ternyata agak lupa karena itu udah gini aja nih, misalnya dapat job nih, Mas Tulus nyanyi tanggal segini bisa nggak? Bisa. DP transfer atau memang hanya omongan aja, biasanya tanpa DP juga ada. Terus batal deh kayaknya nih. Kalau corona lagi, PSBB lagi, gitu-gitu aja terus pikirannya jadi tuh ngedadak sampai yang tadi pagi bangunnya udah kesiangan. Abis duha langsung aja pakai baju mandi, mandi pakai baju jalan gitu aja dan nggak syuting teman-teman. Jadi mohon maaf ya, maafin banget ya Mas T-nya agak repot hari ini ya. Suka lupa sama jadwal. Oh iya, tanggal 24 Mas Tulus nyanyi ke Garut. Ada yang dari Garut nggak teman-teman? Boleh meet up di sana kita ya, di Desa Pasir Muncang dekat situ Bagendit katanya sih, untuk informasi yang Mas Teh dapatkan ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Teh. Sekali lagi mohon maaf kalau videonya mungkin tayangnya malam, biar agak-agak gimana gitu ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Teh dimanapun kalian berada. Salam jumpa kembali bersama Mas Teh di kesempatan hari ini, di sisiar yang ke-12 November 2020. Semoga selalu dalam keberkahan, semoga diberi kesehatan, semoga rezeki yang melimpah untuk yang nanti nonton video ini. Semoga yang belum bertemu jodohnya bertemu dengan jodohnya segera, yang dalam masalah segera bertemu dengan solusinya, yang dalam kondisi sakit semoga lekas sembuh, yang sudah bekerja semoga Allah mudahkan pekerjaannya, diberikan kegiatan yang terbaik, kemudian diberikan kelancaran atas segala urusan baiknya ya, amin ya Allah. Pakai baju ini agak-agak aneh ya rasanya. Kenapa ya? Gak tahu. Jakarta siang, tadi dari pagi sampai siang, pasar Minggu itu panas ya nauzubillah. Tapi setelah saya sudah kelar sampai rumah, saya jam 3 sore tadi baru sampai, dan ini sudah jam hampir setengah 5 teman-teman. Nih kalau nggak percaya, aku tuh real orangnya. Cuman kalau ngedit tak tayangkan di situ tuh aku nggak bisa. Tuh 16.23 ya teman-teman ya. Dan di sini sekarang sudah mulai mendung seperti sudah maghrib. Padahal baru setengah 5 gitu ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Tulus yang ada di Papua sana tanpa terkecuali saja. Buat Pak Sam Service, pokoknya dia sponsor utama channel ini ya. Enggak, beliau orang yang pertama yang sering support channel ini soalnya ya. Kemudian saudara-saudaraku yang ada di Porong, kemudian di Timika, Jayapura, paguyuban orang Jawa yang di Papua, pokoknya semuanya, Manokwari, kemudian Merauke, semuanya saja sehat selalu untuk yang di sana ya. Berikutnya untuk yang punya Sulawesi dari Toraja, Makassar, kemudian Polewali Mandar, Palu, Kendari, dan juga untuk Manado dan juga Ambon di sana. Kalimantan dari Pasir, Bontang, kemudian Sambas, Banjarmasin, Pontianak, Balikpapan, kemudian Berau, Nunukan, dan juga untuk yang ada di Sambas sudah ya. Pokoknya semua yang di Kalimantan tanpa terkecuali sehat selalu, berkah barokah selalu ya. Sumatera dari Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, kemudian Bangka Belitung, Pekanbaru, Riau, juga untuk yang ada di Palembang dan juga untuk yang ada di Lampung sana semuanya saja ya. Palembang apa kabar? Sehat selalu kemarin dari Palembang ya. Kemudian lagi untuk yang ada di Banten, Cilegon, Merak, kemudian yang ada di Anyer dan juga untuk yang ada di Gunung Santri di sana ya. Berikutnya lagi untuk yang ada di Jakarta, Depok, Tangerang, Bogor, Cikarang, Bekasi, Cikampek, kemudian Cianjur. Berikut untuk yang punya Sukabumi, Garut. Oh iya, Garut tuh tanggal 24 ketemu sama Mas Tulus ya. Terus untuk yang ada di Bandung udah belum sih?
Udah, Banjar sama Pangandaran juga di sana ya. Kemudian Cirebon, Indramayu, terus Tegal, Pemalang, Kebumen, Purwokerto. Halo Mama, sehat ya Ma? Alhamdulillah sudah sehat ya. Untuk keluarga besarnya Pak Sam yang ada di Purwokerto tanpa terkecuali. Januari mudah-mudahan bisa ke Purwokerto ya. Deal ya Pak, jobnya Pak Sam. Amin ya Allah. Ya Allah Pak, wis ngene iki piye jajale coba ya Allah, keadaan begini nih. Kalau nggak ngejob ya mangan opo rek. Kemudian lagi untuk yang ada di Semarang, Pati, Jepara, terus juga untuk yang ada di Batang, Wonogiri, Klaten, Sragen, Magelang, terus Jogja, Solo, waduh banyak banget pokoknya. Sukoharjo, Malang, Jombang, Ponorogo, Nganjuk, Madiun, Ngawi, Sidoarjo, Surabaya, Banyuwangi, sama yang ada di Madura semuanya ya. Berlanjut untuk yang ada dari Malaysia, di sana ada Abang Muhammad Ridwan. Sehat selalu abangku, sehat berkah barokah ya Bang ya. Bapak Abdullah, terus ada Abang Ikram juga di sana yang punya Sabah. Semoga Allah bersama Abang terus ya. Dari masih ada juga yang dari Pulau Bali sama NTT di sana juga bergabung juga sama kita ya. Tadi tadi lupa. Kemudian dari Singapura sana buat Mama Tiahnya, Mbak Haryanti, Taiwan, Taipei, Hong Kong, kemudian Makau, Jeddah, Arab Saudi, Brunei, Darussalam buat Kak Ajijah. Berikutnya juga untuk yang ada di Jerman, Swiss, Los Angeles, sama yang ada di Sydney, semuanya saja ya. Arab Saudi juga sudah tadi ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam tuh semuanya saja. Aduh, suaraku garing coy. Kemarin nyanyi pagi di mana, siang di mana, terus hari ini pagi di mana, siang di mana. Sekarang sudah lanjut lagi bikin vlog. Rasanya kayak garing-garing oleh leher ki. Tapi lek gak dingonokne gak untuk duit. Sehat sudah, tinggal batuknya saja ya. Ada satu pesan dari Bapak Muhammad Yahya untuk teman-teman ROBI, Rumah Orang Baik-Baik, insya Allah ya. Oh benar kata Bapak Muhammad Yahya, rumah orang baik-baik insya Allah. Mas Teh tolong sampaikan salam saya buat teman-teman yang ada di dalam grup Rumah Orang Baik. Terima kasih atas keprihatinannya. Mohon maaf sebesar-besarnya saya belum sempat bergabung dengan grup Robi. Bukan maksud hati menolak undangannya, bukan karena saya tidak sudi, bukan pula karena saya sombong. Semoga teman-teman mengerti, insya Allah bila mana ada kesempatan suatu saat nanti akan bergabung. Walau bagaimanapun saya selalu mengikuti perkembangan atau aktivitas grup Robi melalui video Mas Teh dan memberikan support sekedar kemampuan saya. Semoga semua teman yang di grup Robi sehat, sejahtera, dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tuh, teman-teman yang ada di Robi, sahabat-sahabat kita, bapak-bapakku, ibu-ibuku yang ada di grup Rumah Orang Baik-Baik, insya Allah harus gitu ngomongnya ya. Dapat salam dari Pak Muhammad Yahya, semoga doa tadi dijawab sama Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih selamat pagi dan juga salam sejahtera. Semoga hari ini menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Amin ya Allah. Alhamdulillah Mas Teh, nasihatnya tentang bagaimana menjalani kehidupan setelah mengalami kegagalan dalam bercinta itu mantap betul. Aduh, kenapa Pak? Aku tuh sering gagal Pak dalam bercinta, makanya aku tuh bisa menasihati orang dalam bercinta. Aku sendiri belum tentu benar Pak. Hidup untuk hari ini bukan kemarin, lupakan yang lalu agar ringan jiwamu. Trauma bukanlah sesuatu yang mudah untuk disembuhkan, terutama jika penyebab trauma tersebut adalah orang yang kita sayangi atau orang yang kita kasihi. Namun tak harus kita biarkan diri kita terus berkesedihan dan mengharapkan simpati. Tapi kita harus berusaha untuk bangkit dari patah hati atau kesedihan terlebih dahulu untuk menemukan keberanian diri kita. Kita perlu ubah rasa kesedihan atau sakit hati kita menjadi kekuatan, terus berjuang dan menggunakan kebijaksanaan untuk tidak mengambil pelajaran dari kesengsaraan. Apabila luka di hati sudah terubat, jangan sekali pandang ke belakang agar kita tidak tersakiti lagi. Yang penting kita harus move on dan teruskan kehidupan. Manusia hanya bisa merancang, Allah yang menentukan. Setiap kejadian pasti ada hikmahnya, ambil sisi positifnya, dan suatu kejadian itu karena mungkin ini adalah rencana Allah yang indah, kita tidak ketahui. Ketika kamu telah menemui cinta sejatimu, jangan berniat untuk menemukannya lagi. Peluk dan genggamlah ia selama kamu masih memilikinya. Bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tetaplah menjadi baik. Jika beruntung, kamu akan menemukan orang baik. Jika tidak, kamu akan ditemukan dengan orang baik pula. Sharing is caring. Terima kasih Bapakku. Cocoknya dibaca di
Cermal ya Pak ya. Tapi aduh kayaknya hari ini gak ada cermal ya teman-teman. Aku minta maaf betul karena Mas Tulus busy sangat lah ya. Jadi gak ada waktu untuk hari ini memberikan. Oke. Tuh di grup udah geger. Mas Tulus gak ada vlog ya hari ini. Aku lagi syuting padahal. Tuh aku kasih tahu dulu. Biar pada tahu. Aduh, sebentar guys. Kayaknya saya ada yang lupa saya matikan. Oh, sudah. Oke. Baik, sudah berapa menit? 9 menit. Ntar ada yang komen lagi. 9 menit digunakan untuk ngoceh-ngoceh yang gak jelas. Ya, sorry. Dibilang gak jelas atau dibilang benar atau baik atau tidak, konsep vlog saya itu seperti ini. Konsep podcast saya seperti ini ya. Jenengan suka nggih syukur, mboten nggih mboten napa-napa, saya tidak memaksa ya. Dari siapa di sana saya sapa-sapa dulu ya teman-teman yo. Dari balah kok akeh banget lagi. Dari Mas Muhammad Putro Romo 78. Nih katanya oh siap. Ini saran katanya lebih sering diupload untuk lagu-lagu Jawa, langgam-langgam campur sari seperti Eyang Anjar Ani, Mbah Gesang, Pak Mantos yang perlu diupload agar para generasi milenial masa kini kembali ke jati diri asli budaya adiluhungnya. Panjenengan suara sampun pas dan nyamleng rasane, namun kirang sekedhik malih inggih menika ngagem busana beskap lan surjan komplit plus blangkon ugi duwung kerisipun matur sembah nuwun. Sembah nuwun Mas Putra Romo. Wah, nek kados mekaten kula mboten saged ya Mas. Saestune jan saya basic untuk pendidikan agama, agama lagi. Pendidikan budaya saya enggak punya ya Mas. Jadi kalau kurang sedikit mohon dimaklumi ya. Ada Mas Setya Wahyudi di sana, terima kasih. Wilujeng Rahayu Kang tinemu sedaya dulur-dulur ingkang sae. Sembah nuwun, amin. Kemudian Mas siapa di sana? Muhammad Ali Lintang mau nanya kalau kerajaan di pewayangan Jawa-Jawa maupun raja-raja pun tokohnya itu fiktif atau memang ada? Kalau yang di pewayangan itu semuanya fiktif, tetapi di dunia gaib hati-hati, ada kerajaan yang menyamai beberapa tokoh yang ada di wayang kulit termasuk kerajaannya. Itu yang harus hati-hati ya. Lukas Hardianto, Batu Retno Wonogiri nyimak, yang penting happy nambah pengetahuan ram masalah nggih sembah nuwun. Adi 33W4 sembah nuwun Mas, sembah nuwun. Sudah ditambahkan informasinya ya. Sugeng Wawan pribadi sembah nuwun. Kemudian magi-magi nggih sembah nuwun. Netizen ki mulute kadang usil wis mboten napa-napa Mas, pun biasa. Banyu biru katanya kalau bicara lama sekali nggih sembah nuwun. Jos laras tenan miroso Lukas Hardianto sembah nuwun. Mami Uti mantap. Serasa nang kampung halaman Mas Tulus matur sembah nuwun. Walah. Terus Respati Hingsih Wihi saking Taiwan sembah nuwun Mbak, yang dari Taiwan. Kemudian Mbak Lady Sweet, Mama Eita katanya. Aku tuh sekarang sama Eyang diajarin nembang-nembang yang gak jelas Mak. Mau copat sing ya bukan yang gak jelas sih, cuman menurutku aneh. Buat aku pribadi mau copat itu baru, tapi aku diajarin terus sama Eyang. Aku lagi suruh belajar Ladrang Gajah Seno itu sama Eyang, apa enggak piye jejali. Terus Nita Amalia, ada Mbak Christine di sana. Kemudian Jan Apitana nembangnya Mas Tulus mau copat Selendro Pelok sembah nuwun. Sri Anik Rubiana assalamualaikum waalaikumsalam sembah nuwun. Terus Mbak Yani sembah nuwun sanget. Panda Gaming juga terima kasih. Mbak Ngainun aja Jumini. Ada Mbak Winda Malang terima kasih. Octavianus Priyadi Putra Soekarno, motif batik belakangnya bagus. Palah Mas, kuwi lho mek wallpaper 30.000 ning Jakarta Mas. Santoso Wibowo bawa dadi ati bos sembah nuwun. Wah, ampun ditayangke wau Mas. Rona Yulianti sembah nuwun. Mas Ibnu Batuta nggih, Nita Amelia. Terus Mbak Retno Ayu Sugeng dalu Mas Tulus ingin sekali bersedekah. Nyuwun doanya Masya Allah mugi-mugi saya cepat diparingi rezeki yang meluweh-luweh nggih. Kapan nggih Mas supaya saya cepat nyuwun dongonipun. Oh, juga Eyang katanya. Yang aneh sing njeluk donga jenenge Mbak Ayu Retno. Mbak Retno Ayu
didongake ben rezekine akeh terus arep sedekah karo awake dhewe ya. Nggo sedekah. Amin. Aku ki yo gumun kok, aku saiki koncoanku mek karo yang liyane ki gak sing ngerti. Yang lain itu tuh sekarang pada menjauhnya kenapa mereka tuh kayak punya base camp sendiri, tempat ngumpul gitu loh. Udah jarang banget pulang. Saya sedih banget kenapa Rudok Sing TV terima kasih, Anton Suhar Taji sembah nuwun sami-sami. Bro Jenot, apakah jin itu bisa tahu semua bahasa di dunia? Bisa, semua jin tahu bahasa, hati-hati ya. Makanya kalau orang yang tidak belajar terus tiba-tiba tahu bahasa, ngeri gue. Terus Mas Joy. Assalamualaikum Bang Tulus, sukses selalu Bang. Nomor HP ini berapa sih Bang? Bisa kah curhat? Bisa. Ke Instagram aja Mas Go di bigtulus_pp2 ya. Cuman tanggapannya cukup sabar. Kemudian ada Muhammad Reza di sana, terima kasih. Halah katanya, bodoh amat. Terus Nisma, Jamie, ada Amin Timur, kemudian Suci Andromeda, sembah nuwun. Terus Ari Johari katanya, Mas T mau nanya kalau orang tua udah lanjut usia masih bisa buka mata rutin atau enggak? Soalnya mbakku kadang sering lihat agak pikun gitu. Kalau pikunnya itu dipengaruhi oleh bangsa jin itu juga bisa jadi. Jadi sebenarnya bisa melihat sesuatu yang gaib itu pada sebagian orang justru adalah gangguan ataupun dibuat oleh bangsa jin ya. Aziza Rian Astuti, Paijo Channel kebanyakan ngerokok nggih. Mbak Kristin, terus Cak Wan sembah nuwun, salam kenal nggih Mas Tulus, saya swantene Mas. Cupi jenengan nyanyikan keroncong, sepertinya karakter suara jenengan request jenang gula versi keroncong. Siap. Mbak Ika Mana, kemudian Mbak Nisma, Joko Prasetyo sembah nuwun. Mbak Retno Ayu, wah Mas Tulus hebat tembangnya nek arek neraati sanget nek mboten gadah pasangan terus kas pundi nek ngaten niku. Jan nyuwun sewu. Terus kanggo Mbak Retno sembah nuwun. Terima kasih banyak teman-teman. 16 menit. Wah, ternyata tersampaikan juga ya. Karena saya target minimal untuk salam-salam 15 menit, ternyata lewat semenit gak apa-apa ya. Pembahasan kita hari ini tentang apa? Jadi ada teman-teman yang sempat Mas Tulus coba di-compare ataupun disamakan sosok Kiseno dengan almarhum Kisino Nugroho dengan almarhum Olga Syahputra. Karena menurut segi pandang mereka tuh hampir sama. Mereka tuh hampir memiliki cerita yang sama. Olga Syahputra dengan segala kepopulerannya, dulu saya juga pernah dibantu sama Olga, almarhum, sama Kak Olga ya. Saya ingat betul pertama kali di TV itu saya ikut Facebooker Antv waktu itu, dan saya langsung dikasih uang cash sama beliau, blok, dan ya alhamdulillah. Pokoknya intinya begini, saya dulu adalah orang yang pernah dibantu oleh almarhum Kak Olga Syahputra. Saya juga mengenal beliau dengan baik. Ada beberapa foto-foto di Facebook saya yang lama ya. Ada beberapa video juga yang bareng sama beliau juga di situ banyak. Dan beliau banyak mengajarkan juga. Maksudnya ketika kita mau ngelawak itu kita dipancing, dia tuh sudah ngerti. Tulus, kamu tuh harus gini, jangan punya malu, harus gini. Jadi banyak mengajarkan. Dan almarhum Kiseno Nugroho dan juga almarhum Kak Olga Syahputra itu memiliki jalur yang sama, hampir sama ya. Hanya kalau misalnya Kak Olga Syahputra pada masanya sudah menasional, sedangkan kalau Kiseno Nugroho masih di tingkat lokal, sudah nasional, tetapi untuk penggemarnya itu adalah orang-orang tertentu, contohnya orang Jawa seperti kita ya. Orang-orang Jawa yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Mungkin saja di TV nasional juga ada beberapa berita yang mengangkat kisah beliau karena sosok beliau meninggal. Karena saya juga sempat melihat salah satu TV mengangkat waktu beliau sedang merayakan Hari Wayang Nasional. Tahun berapa itu juga saya nggak tahu. Saya lupa, takut salah ya, mohon dikoreksi. Jadi bedanya adalah kalau Kak Olga lebih nasional, hampir seluruh Indonesia tahu Olga. Cuman kalau almarhum Kiseno Nugroho hanya beberapa saja, khususnya orang-orang pecinta kesenian seperti kita ya. Kita coba ulas saja bareng-bareng teman-teman, apakah ada kesamaan di antara mereka? Apakah ada kesamaan di antara mereka berdua? Karena mereka pergi atau dipundhut kersane Gusti itu karena tepat di posisi mereka sedang dalam posisi yang sangat tinggi-tingginya, di posisi yang sedang dalam puncak popularitasnya. Ya, Kak Olga juga lagi tinggi-tingginya tiba-tiba diserang sakit kemudian meninggal.
Kemudian ada yang bilang dia maaf ya, gosip-gosip Olga dikerjai sama teman dekatnya. Ada yang bilang kalau Olga disantet juga. Dan mungkin juga di luar sana, sorry saya garis bawahi, mungkin juga ya. Jadi pendengar ataupun penyimak itu tolong yang cerdas. Jadi jangan salah-salahkan saya nanti ya. Mungkin juga di luar sana ada yang berpikir kalau maaf, almarhum Ki Seno Nugroho meninggalnya mungkin diapain orang atau apa. Karena posisinya adalah orang akan sering banyak berpikir, oh orang lagi tenar-tenarnya banyak yang gak suka, itu wajar ya. Orang banyak musuhnya, itu wajar. Mungkin orang berpikir seperti itu ya. Orang makan main dukun, main segala macam. Pikiran kita itu mungkin ya. Ini mungkin, saya garis bawahi mungkin. Akan tetapi sebenarnya pada dasarnya adalah memang mereka sama-sama orang populer. Satu, yang kedua jadwalnya cukup padat ya. Kemudian tidak diimbangi dengan istirahat yang cukup terlalu padat, sehingga ya namanya juga badan manusia guys. Mas Tulus aja kalau sudah 3 hari tidak bisa tidur, hari keempat sudah lemes, sudah tidak bisa apa-apa, pengennya ngeletak, lemes banget awake. Apalagi orang-orang seperti itu yang memang pure kerja, pagi di sini, siang di sini. Dulu Kak Olga itu sempat viral dengan hasil penghasilan 1,5 miliar per hari, 1,5 miliar per hari. Saya pernah baca beritanya di detik.com apa-apa gitu dulu ya. Maaf kalau salah, tolong dikoreksi. Jadi dia itu sempat di puncak waktu itu. Jadi artis termahal di Indonesia, kemudian artis dengan hasil terbanyak se-Indonesia dalam 1 hari. Jadi zaman-zaman sama saya aja itu dulu per episode sudah 49, udah 50 juta itu satu episode. Sedangkan dia pagi di Dahsyat RCTI, siang dia di Ceriwis, zaman dulu Trans TV. Terus malam sore dia di Facebooker, habis Facebooker campur-campur Antv juga. Kemudian pindah ke YKS zaman dulu tuh. Aku tuh hampir tahu banget jadwalnya beliau. Dan kita hitung saja kalau satu episode itu 50 juta. Ada satu hari dia bisa pegang sampai 5. Dan dia keluar kota itu rate-nya sudah 200 lebih zaman waktu itu. Pada masa Kak Olga aku denger dia nge-MC aja rate-nya atau daftar harganya di luar kota itu 200 juta dulu. Jadi dia mendapatkan predikat artis termahal di Indonesia. Kemudian cuman karena beliau ini orang baik, meskipun banyak yang menghujat dia seperti perempuan, menghujat dia seperti ini, mengatakan dia diguna-guna dan sebagainya, tapi toh lama-lama redam sendiri. Karena apa? Karena beliau itu orang baik. Beliau meskipun terlihat seperti itu arogan, loh, karena aku gak pernah lepas mengingatkan sholat loh. Jangan lupa sholat, ayo sholat semuanya. Dia begitu arogan, kata-katanya kasar, mulutnya kasar, hanya untuk menghibur. Tetapi pada dasarnya adalah beliau itu sering mengajarkan kita untuk lebih dekat dengan Allah. Ayo sholat, jangan lupa. Sholatnya gak pernah ketinggalan loh Kak Olga itu, jangan salah loh kalian. Jadi dikatakan bersamaan dengan almarhum Ki Seno mungkin hampir sama-sama di puncak kejayaan, sama-sama di puncak popularitas. Beliau sama-sama dipundut sama Gusti Allah ya. Kita ulas dulu yang pertama tentang Kak Olga Syahputra. Seperti yang saya ceritakan tadi, Kak Olga Syahputra terlihat orangnya adalah arogan, kemudian marah-marahnya itu ya, mulutnya kasar. Di TV seperti itu, terkesan seperti itu. Tapi pada dasarnya beliau itu baik banget. Hampir sama kayak aku, wongnya gak pernah bisa menahan air mata. Ngelihat orang ini dikit nangis, ngelihat orang ini dikit nangis. Terus dia tuh entengnya nauzubillah, pegang duit itu gak pernah. Kok ada orang diem gak dikasih duit, selalu dikasih duit. Ketemu siapa kasih duit, ketemu siapa dikasih duit. Karena dia merasa begini, dulu dia tuh susahnya melebihi orang-orang itu. Jadi ketika dia sudah memiliki rezeki, ketika dia sudah memiliki uang, sampai sekarang itu banyak loh orang-orang yang pernah dibantu sama beliau tuh. Walah, sudah tidak terhitung. Makanya ketika beliau pergi, banyak orang yang sedih. Dan sampai saat ini belum ada satu sosok pun yang bisa menggantikan Olga Syahputra. Meskipun mulai banyak nih MC-MC ngondek, ataupun banyak pelawak-pelawak ngondek yang coba untuk menembus kelasnya Olga atau caranya Olga. Tapi di sisi lain belum pernah ada yang bisa mengimbangi atau menggantikan sosok Olga Syahputra. Sama halnya dengan almarhum Ki Seno Nugroho. Jujur, saya merasa sampai detik ini, saya rasa beliau tidak akan tergantikan sama siapapun. Saya rasa ya almarhum, karena
cara membawakannya juga beda gitu loh. Jadi nanti kita bahas soal Giseno dan sekarang kita bahas soal Kak Olga Saputra dahulu. Jadi sama halnya dengan beliau, mereka berdua bersamaan, mereka sama-sama orang baik dan insya Allah sama-sama surga. Amin ya Allah. Jadi saya mengenal sosok Kak Olga Saputra itu tidak terlalu dekat, tapi saya memahami betul. Saya mengerti sosok beliau. Dulu sama Kak Raffi Ahmad, saya sama Kak Raffi Ahmad juga banyak syuting bareng ya. Dulu Killer Karaoke, terus YKS, sama waktu itu Facebooker. Jadi saya pernah beberapa kali syuting bareng sama Kak Raffi, Kak Olga. Jadi semuanya itu pernah saya ikuti dan saya memahami betul beliau itu seperti apa. Dan yang perlu kita garis bawahi adalah Olga Saputra itu tidak pernah menjawab orang jahat dengan jahat. Itu yang saya acungi jempol dari Kak Olga. Dia dikata-katain orang, dia diomongin orang, dia masa bodoh. Masa bodoh urusan kita. Karena yang saya ingat betul dia pernah ngomong sama saya begini, Tulus, kamu di Jakarta merantau, kamu baru. Saya ketemu Kak Olga itu diberi keberuntungan sama Allah. Saya sebulan di Jakarta, sebulan saya kerja nyanyi, 1 bulan, pas banget 1 bulan. Kalau nggak salah saya bulan 2011, 2010 lah, antara 2011 2010 saya ke Jakarta. 1 bulan setelah saya di Jakarta, saya dapat info dari Twitter waktu itu kalau Antv sedang mencari talent yang berbadan besar untuk rubrik rooming waktu itu nggak salah, rumah miring ya. Dan saya pas banget free. Terus kebetulan studio Antv itu kan di sini ya, di Kuningannya, dan dari tempat saya itu nggak terlalu jauh. Saya iseng-iseng naik busway, terus saya lihat ya di Google caranya gimana turunnya di Gor Sumantri. Jalan kaki saya masuk ke studio Antv dan saya daftar dan ternyata langsung diterima. Dan saat itulah saya mengenal Kak Olga. Terus dia tanya-tanya, kamu kenapa merantau, kamu begini. Bahkan saya sempat dititipin uang buat mama saya. Saya bilang mama saya sakit-sakitan Kak Olga, kalau saya nggak kerja mau gimana. Jadi dulu begitu. Dan dia sempat memberikan saya wejangan begini yang saya ingat betul dari Kak Olga Saputra. Tulus, jangan pernah menghina orang, karena kita tidak pernah tahu kapan orang itu diangkat derajatnya sama Allah. Cuma itu yang saya ingat. Jadi dia memberikan wejangan saya untuk lebih kuat lah, Le. Di Jakarta ini hati-hati ya. Lebih memberi wejangan ke situ. Terus Tulus jangan jadi orang lain, Tulus jadi diri Tulus sendiri aja. Nyanyi itu ya nyanyi aja, lepas aja. Suara jelek gak apa-apa, yang penting pede. Karena kalau menurut Kak Olga ya, entertain di Jakarta ini bukan hanya orang yang bisa menyanyi, tapi harus bisa semua jenis musik, harus bisa gila, harus memberikan suara bagus tapi dengan entertain yang baik pula. Suara bagus kalau nggak ada entertain nggak akan diterima, sama halnya dengan entertain bagus tapi suara nggak bagus misalnya gitu ya. Jadi harus seimbang. Suara nggak bagus pun masih bisa diterima dengan entertain yang bagus. Jadi dia ngasih tahu saya. Disitulah saya termotivasi. Tadinya kan saya cuma ngambil jalur pop. Saya itu di Jakarta pertama kali ngambil jalur pop, ngambil wedding doang, ngambil wedding campur sari sama lagu Padang waktu itu. Kan kalau lagu Padang kan gak terlalu banyak keriting toh. Terus lama-kelamaan Kak Olga ngasih tahu, kamu itu kalau dengan 1 jalur saja kamu gak bisa ngelangkah dengan banyak jalur. Kamu gak bisa banyak belok, kamu gak bisa banyak kendaraan. Cuman kalau kamu bisa melawan dirimu sendiri untuk menjadi beberapa genre, kamu bisa masuk semua ranah. Nah, di situ saya berpikir, apalagi Kak Olga kan suka banget lagu Rita Sugiharto ya. Saya mengikuti betul beliau, kemudian saya dengar ternyata lagu dangdut enak juga nih. Terus saya berpikir lagi, terus ada event namanya event rokok bla 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 waktu itu, sama tim dan tim sudah banyak yang almarhum sekarang. Waktu itu terpaksa mau nggak mau saya nyanyi dangdut, teman-teman. Terpaksa nyanyi dangdut, dan di situ saya sudah mulai masuk yang iya dangdut enak ternyata ya. Dan di situ saya mulai belajar barat, belajar lagu Manado, belajar lagu segala macam. Jadi Kak Olga tuh ngasih saran saya apa? Kamu harus jadi orang yang bisa pegang semua setir mobil. Dalam arti all genre. Jadi kalau ditanya Tulus penyanyi apa? Aku penyanyi all round. Zaman dulu. Jadi terus saya sudah mempelajari dangdut, terus ternyata dangdut itu enak. Dangdut itu banyak saweran, terus rame, terus job itu sering dangdut daripada sering job dangdut sama job pop itu banyakan job dangdut. Akhirnya terjunlah aku di dunia itu, dan ya sampai sekarang aku udah mulai mencintai dangdut. Pop ya hayo, campur sari ya hayo, Padang ya hayo, dangdut nggih monggo. Jadi akhirnya di situ saya banyak mempelajari. Kalau dari segi pandang gaib Mas Tulus sendiri, Olga Saputra itu memiliki khodam ataupun pendamping atau tidak? Iya.
Saya melihat ada sesuatu yang menaungi beliau, sesuatu yang menaungi almarhum Kak Olga dan membuat dia sebesar itu. Satu, memang sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memang ada salah satu naungan yang membuat itu. Jadi begini teman-teman, terkadang kita tidak memiliki khodam dari lahir, terkadang kita tidak memiliki khodam dari keturunan, tetapi ketika, misal contohnya saja, saya pernah punya teman gaib dan sampai sekarang tinggal di rumah saya. Pernah saya penasaran, kenapa kamu nggak mau pergi dari rumah saya? Ini hanya contoh kecil saja ya, kenapa orang yang tidak punya khodam bisa jadi punya khodam. Contohnya, khususnya khodam positif. Khususnya khodam positif ya. Kalau aku lihat Kak Olga itu memang sudah ada bawaan dari lahir, dari bayi, dari dia lahir sudah ada khodam bawaan dari leluhurnya, ya. Dan maaf, dari Sumatera. Khodamnya Kak Olga itu dari Sumatera. Dan Mas Teh bisa melihat itu sejak kenal dengan beliau. Saya sudah menyimak. Kalau saya sudah sebut dato, jenengan sudah paham ya. Kalau saya sudah sebut dato, berarti ngerti dong bentuk khodamnya seperti apa. Nah, lalu saya pernah bertemu dengan salah satu jin yang ada di rumah saya. Dia tinggal di gentong air dan di situ tempat saya mandi. Dan saya pernah, adikku kan itu perguruan Kerasakti. Adikku itu punya perguruan silat namanya IKSPI Kerasakti. Dan saya pernah, mereka sarsilahan di rumah atau berdoa di rumah, berzikir di rumah. Kemudian saya minta tolong mereka, coba kamu tarik yang di gentong itu, saya penasaran dari mana dia asalnya. Dan ternyata setelah diinterogasi, ditarik, aduh kutuan kali gue ya, gatel banget. Nah, setelah ditarik dia bilang apa? Saya sebenarnya bukan dari mana-mana. Saya adalah sesuatu yang pernah ditolong tulus, kemudian saya suka dengan dia dan saya tinggal di sini. Nah, ini salah satu contoh teman-teman. Jadi banyak hal jalur baik yang akan digunakan jin-jin baik ini. Sorry, khususnya jin-jin baik ya, yang mendasari kita dengan dasar baiknya juga. Jadi ketika kita berbuat positif, berbuat baik, akan banyak jin-jin baik yang juga akan mengikuti kita. Tapi hati-hati, banyak jin jelek juga yang memanfaatkan itu. Dan sampai pada dasarnya saya ingin, teman-temannya Wardi mau dipindahin apa gimana Kang? Dia nangis, dia masuk ke salah satu temannya si Wardi, kemudian dia nangis, saya nggak mau pindah dari sini, saya tetap mau di sini. Saya nggak pernah nakal, dan saya nggak pernah gangguin siapa-siapa, saya nggak pernah ibu kamu sakit bukan karena saya. Jadi sempat dia membela diri seperti itu dan kita bisa menilai juga kan jin itu betul atau tidak. Dan ternyata betul teman-teman. Saya ingat-ingat betul, saya ingat-ingat apa, oh ya saya dulu pernah menolong ini. Padahal yang kita kerjakan itu bukan sesuatu yang baik banget, enggak. Kita hanya menolong suatu hewan itu mau tenggelam, saya tolong, saya berdiriin ke atas, sudah. Dia ceritanya seperti itu. Mas Tulus ingat nggak pernah nolong anak ayam bla 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 bla. Iya, itu saya Mas yang Mas tolong. Saya sudah hampir mati waktu itu. Jadi saya nggak ngerti benar atau tidak yang dia sampaikan, akan tetapi adikku meyakini wes Kang, betul Kang, memang dia seperti itu. Jadi begini teman-teman, Kak Olga sadari dari lahir sudah dibawa khodam yang baik, khodam positif. Kemudian di sisi lain, karena dia sering berbuat baik kepada orang, dia sering menolong orang, dia mendapatkan doa dari berbagai macam jenis orang yang pernah dia bantu. Allah mengizinkan dia memiliki khodam satu lagi yang sangat luar biasa baik dan sangat luar biasa positif. Lalu bagaimana Mas Tulus kalau misalnya dia dikerjai atau diguna-guna orang, kenapa kalau dia punya khodam kok dia tetap bisa terkena itu? Satu hal yang perlu kita tahu, sehebat apapun khodam kamu, sehebat apapun pagar badan kamu, kalau Allah sudah berkehendak memberikan kamu penyakit, kun fayakun, tidak ada yang bisa menahan itu. Jadi kita tidak bisa mengedepankan gue punya khodam gue malaikat, khodam gue nabi, khodam gue wali, khodam gue Nyai Ratu Kidul kata lu. Misalnya lu ngomong begitu. Kalau Allah sudah berkehendak memberikan kamu penyakit, 1000 jalan Allah memberikan. Tapi kalau ingin menyembuhkan kamu, ya 1000 jalan Allah memberikan kesembuhan. Sama halnya dengan kita. Jadi kita nggak bisa mengedepankan ketika dia punya khodam positif kok kenapa masih bisa diserang orang gitu ya. Jadi diserang ataupun karena apapun, sekali lagi kita harus berprasangka baik kepada almarhum, berprasangka baik terhadap Kak Olga Syahputra. Yang terpenting adalah semua sudah hak Allah, kehendak Allah, karena Allah yang maha punya segalanya, termasuk yang punya Kak Olga Syahputra ya. Sekali lagi kita doakan, nanti di akhir segmen kita akan doakan kedua almarhum supaya Allah mengampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, diberikan tempat yang lain di sisinya. Jadi Mas Tulus tidak membenarkan benar dia disantet atau tidak, dia diguna-guna atau tidak, tetapi dalam hal ini dia memang sudah menjadi hak Allah. Almarhum sudah menjadi hak Allah, jadi sudah waktunya, dan Allah yang berkehendak, Allah yang punya.
Jadi kita nggak bisa berkata apa-apa ya. Kalau toh kita ungkit juga, kita cari tahu pun udah nggak ada gunanya, karena beliau sudah di sisi Allah sekarang ya. Doa yang terbaik untuk beliau pastinya. Dan untuk yang kedua adalah Ki Seno Nugroho almarhum. Seperti kemarin judul saya bikin geger, orang geger. Orang viral, video langsung naik, subscriber naik, kemudian saya dihujat orang banyak ya. Ini di sini saya jelaskan lagi. Kalau saya menilai sosok beliau itu banyak hal positif yang saya nilai ya. Jujur saya melihat masa lalu yang kurang baik dari almarhum Ki Seno Nugroho, tetapi itu sudah dijadikan sebagai masa lalu dan saat ini sudah banyak hal positif yang dia sampaikan. Saya tidak membuka apapun yang buruk itu, tetapi saya melihat dari segi pandang saya pribadi, saya melihat monggo teman-temannya almarhum yang mengerti kira-kira betul atau tidak yang saya sampaikan, silakan komentar ya. Jadi saya pernah melihat ada sesuatu yang tidak baik yang pernah dilakukan oleh beliau, oleh almarhum, tapi untuk arah ke sini, alhamdulillah Allah sudah memberikan beliau hidayah untuk sedikit menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Satu itu. Yang kedua, beliau sering melakukan hal-hal positif dengan memberikan wejangan kepada kita melalui pementasannya. Dari situ kita sudah mulai mengenal. Dan satu hal, Ki Seno Nugroho adalah orang yang tipe mau belajar. Tipe mau belajar adalah dia tidak hanya mempelajari dari yang orang sampaikan saja, dari apa yang sudah dia sampaikan, bahkan dia telaah untuk diterapkan kepada dirinya sendiri. Saya melihat beliau seperti itu. Dan jujur, kalau untuk saat ini saya belum nemu dalang yang sama kayak dia. Bisa banget ya, yang saya tacungi jempol. Kalau jenengan setuju, monggo komentar. Karakter Bagong, karakter wayang siapapun itu kalau sama beliau bisa kental banget. Dan karena saya sering mendengarkan Baladewa itu begini, Kresna ini begini, Petro begini, Bagong begini, setelah saya nonton dalang yang lain itu nggak pas menurut saya. Karena saya terlalu sering menonton Ki Seno, atau memang pemasukan saya nggak bagus atau gimana, saya nggak ngerti. Cuman buat saya ketika saya mendengarkan dalang lain tuh ngomong pas habis ngomong Petro terus ngomong Bagong tuh udah jauh banget. Udah buat saya tuh terperfect, tersempurna itu ya. Ini sorry, ini dari segi pandang saya. Tersempurna wayang kulit yang bisa menggerakkan, menghidupkan betul suaranya, perbedaan suaranya, semar bahkan. Itu cuma Ki Seno Nugroho. Saya acungi jempol. Punya 1000, saya kasih 1000 jempol buat Ki Seno Nugroho. Karena saya sangat mengagumi sosok beliau, saya sangat mengagumi beliau. Dan aduh, untuk saat ini saya belum bisa menggantikan, dan saya rasa kayaknya nggak bisa tergantikan deh. Beliau tidak akan tergantikan dengan siapapun. Kalau toh ada mungkin hanya mirip, kemudian menggantikan posisinya saja. Kalau menggantikan betul Ki Seno Nugroho yang mirip banget, terus membuat kita mencintai dia, mungkin ada, tapi ya buat saya nggak ada. Ini buat saya pribadi ya. Saya nonton dalang A, dalang B itu buat saya itu belum kok nggak bisa hidup kayak Ki Seno ya. Kok gitu-gitu kadang-kadang loh. Terus setelah bercandanya dia dengan Mbak Elisa, dengan Mbak Tatin, itu tuh kayak yang sesuatu yang tidak dibentuk, sesuatu yang tidak ya nggak niat dari awal pengen begitu, tapi ngalir tapi kena gitu loh, ngalir tapi bagus. Dan satu lagi, pesan-pesan yang beliau sampaikan dalam wejangannya itu, khususnya dalam sosok Ki Semar yang sering Ki Seno sarankan, itu semuanya baik. Dan masih beberapa video viral juga ada yang menanamkan, ya intinya menuju ke arah baik lah, tanamkan kebaikan. Dan lagi, dia sangat memperjuangkan betul nasib para seniman seniwati. Dia sangat-sangat mengedepankan masa depan para pekerja seni. Sering banget, apalagi semenjak corona ya, wah dia tuh paling kenceng, dalang paling berani, dalang paling kenceng berkoar untuk mendukung para seniman. Itu Ki Seno, dan saya acungi jempol sekali teman-teman. Saya sangat mencintai beliau. Dan ketika sampai saat ini pun saya masih sering nonton, tapi nonton dia nih, misalnya habis nonton Ki Seno terus nonton dalang A, kok nggak cocok ya di kepalaku, nggak cocok di hatiku gitu loh. Jadi aduh, kalau misalnya kita berpikir cari gantinya tuh kayaknya nggak mungkin. Lalu ketika ada satu pertanyaan lagi, khodam yang ada di badan Ki Seno Nugroho itu apa saja? Yang saya jawab hanya satu. Jenengan pikirkan saja dengan naluri jenengan sendiri. Jenengan nilailah dengan diri jenengan sendiri. Patokannya satu. Bangsa jin aja banyak yang suka nonton pagelaran wayangnya beliau. Bangsa jin untuk menungso. Tapi
mereka itu bisa datang dari mana saja untuk menyajikan pagelarannya Ki Seno. Apalagi kita sebagai manusia yang sangat mencintai beliau. Kita suka dengan beliau. Yang pertama memang beliau memiliki keahlian khusus, pintar memperdalam itu, pintar menghidupkan itu, pintar mengolah kata, pintar menarik perhatian kita, simpati kita. Dan yang kedua memang Allah sudah memberikan dia anugerah seperti namanya Nugroho. Anugerah yang Allah berikan yang untuk membuat kita semakin mencintai beliau. Anugerah apa itu? Ada salah satu yang membuat beliau semakin beraura, beliau semakin berwibawa, dan saya tidak bisa membuka itu. Saya membatasi diri saya untuk itu. Dan sosok Ki Seno Nugroho, kalau toh dia memiliki sesuatu yang positif yang Allah berikan kepada beliau, itu luar biasa. Saya bisa melihat itu, saya bisa merasakan itu, tapi dengan keterbatasan saya minta maaf, saya tidak bisa membahas itu karena ada sesuatu yang tidak bisa saya katakan di sini ya. Dan ketika jenengan tanya lagi, berarti Pak Ki Seno Nugroho itu indigo, Mas Tulus? Kalau buat saya indigo itu tidak, beliau bukan indera keenam, tetapi beliau memiliki cakra yang cukup baik di antara atas sampai ke bawah, dan saya sudah bisa melihat bahwa ada beberapa cakra yang menurut saya baik. Menurut saya baik, dan itu biasanya cakra yang ada di badan beliau yang bisa saya saksikan, yang bisa saya lihat dari pagelaran ya teman-teman. Aja digaris bawahi meneh. Wong ora tau ketemu kok bla 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 izin keluargane purung. Yang dibahas itu apa? Saya melihat dari apa yang sudah saya saksikan di YouTube, saya melihat ada beberapa aura positif yang ada di badannya Bapak almarhum. Cakra itu biasanya hanya bisa digunakan untuk merasakan saja. Dan satu lagi, maaf, demitnya deket Pak Seno wedi. Setan itu deket Pak Seno itu takut. Dan semua yang ada di kediaman beliau, menurut saya pribadi ya, tunduk semua sama dia. Meskipun almarhum pun tidak mengetahui kalau dia punya kemampuan itu. Meskipun almarhum sendiri wes, kalau almarhum itu kan berbisanya mungkin seperti ini. Ayo kowe aku, duniamu. Jadi sudah tidak ngurus masing-masing, lurus kamu lah, duniamu, duniaku. Yang terpenting adalah kami hidup berdampingan dan kamu masing-masing, saya masing-masing. Bukan berarti beliau itu punya kemampuan khusus. Kalau buat saya sih enggak, cuma lebih ke bisa merasakan. Karena di saat saya melihat cakranya itu biasanya hanya digunakan untuk bisa merasakan saja. Dan satu hal, keistimewaan yang Allah berikan itu membuat beberapa makhluk gaib yang untuk mendekati beliau saja, sesuatu yang negatif itu jadi menjauh. Saking Allah berikan kelebihan di situ. Nah, ini yang perlu kita acungi jempol. Dan kalau kita mau menjadi positif, kita harus melakukan hal positif. Kalau kita ingin mau mendapatkan sesuatu yang positif, kita juga harus melakukan hal positif. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari dari sini. Sesuatu yang baik akan berbuah baik, sesuatu yang diniatkan dengan baik akan berbuah baik. Dan kebetulan beliau juga memang menanamkan beberapa hal positif yang selalu kita tanamkan, selalu dia ditanamkan ke diri dia sendiri, ditanamkan kepada pendengarnya, penontonnya. Semua Allah siapkan. Semua sudah Allah ridhoi untuk diijabah sama Allah dengan melalui tangan beliau. Sebenarnya seperti itu. Dan kalau misalnya jenengan bilang ada khodam positif yang membuat dia seperti itu, saya bilang ya, cuma saya tidak bisa membahas secara jauh lagi. Dan ada sebuah pertanyaan yang masuk di YouTube, kalau katanya anaknya beliau yang bernama Mas Nizar itu juga memiliki kemampuan khusus, yaitu bisa menyaksikan ataupun bisa melihat makhluk gaib. Dan sangat betul sekali. Menurut saya pribadi, saya juga melihat ada cakra di sebelah sini, di kepalanya itu yang biasanya cakra itu dimiliki oleh anak indigo. Biasanya cakra itu dimiliki oleh seorang yang bisa menyaksikan hantu atau anak-anak yang punya indera keenam. Biasanya orang-orang seperti itu memiliki cakra seperti itu sehingga dia bisa menyaksikan bangsa jin ataupun makhluk halus yang ada di sekitar dia. Dan satu lagi, beberapa hal yang perlu kita tahu adalah dalam hal ini, kalau saya disuruh membahas soal Mas Nizar, mohon maaf karena ini satu keterbatasan, saya juga tidak punya hak apapun untuk membahas beliau. Saya tidak bisa membahas itu. Tetapi kalau misalnya jenengan bertanya, betulkah seorang Nizar itu memiliki
indera keenam, secara mata batin saya lihat memang betul di atas kepalanya ada sesuatu yang biasanya dimiliki oleh anak-anak indigo. Jadi saya tidak membenarkan, saya tidak mengiyakan, tetapi saya melihat di kendingnya itu ada sesuatu yang hidup yang biasanya dimiliki oleh anak indigo itu tadi ya teman-teman ya. Oke, kurang lebih pembahasannya adalah itu. Tadi beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan ke kita tentang almarhum Kak Olga, tentang Kiseno Nugroho, beberapa hal yang mungkin saja bisa kita garis bawahi untuk sesuatu yang baiknya. Jadi kalau misalnya kita berpikir ada sesuatu yang tidak baik, ya kita buang yang nggak baik. Ada yang baik, kita ambil yang baik. Toh mereka berdua adalah sesama-sama makhluk Allah yang memberikan kita inspirasi untuk terus apa ya? Oh ya ini loh, saya tuh dulu nggak benar. Sama kalau nggak dulu juga nggak benar. Kemudian jadi artis, kemudian jadi benar. Dan sama dengan Kiseno, saya melihat ada sebuah masa lalu yang nggak benar, kemudian dia terkenal, kemudian jadi benar. Dan itu banyak hal yang membuat hal ini menjadikan dirinya menjadi positif. Satu hal yang perlu kita tahu adalah hal baik itu timbul dari sesuatu yang sudah diniatkan jadi baik. Dan kita bisa jadi apa saja yang kita mau, asal kita berpikir positif untuk menjadi baik. Jangan pernah berpikir buruk tentang orang lain, berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semua akan jadi baik. Jadi dikatakan sama popularitasnya sama dengan beliau satu sama dengan Kak Olga Syahputra, dengan Kiseno Nugroho sama di puncak kejayaan beliau sama-sama diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sebagian orang yang akan setuju dengan itu, tapi sekali lagi bagi saya pribadi ini ya, bagi saya pribadi memang sudah kehendak Allah dan Allah sudah menghendaki itu. Dan sekali lagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua yang hidup akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hidup ya bakal mati. Semua milik Allah dan semua kehendak Allah. Kita tidak bisa menahan itu semua ya. Sekali lagi kita teman-teman kita doakan untuk kedua almarhum, semoga almarhum Kak Olga Syahputra, almarhum Kiseno Nugroho semoga ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya, diberikan tempat yang paling indah, surganya Allah tentunya untuk mereka. Amin ya Allah. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Amin. Oke. Sudah 44 menit. Wah, durasinya kepanjangan kayaknya ya. Oke, Mas Tulus langsung mau pamit dulu deh teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah berdonasi. Tadi pagi sudah ada donasi masuk lagi 150.000 sama 100.000. Sekali lagi masih ingatkan untuk teman-teman yang ingin ikut berdonasi nasi box. Satu nasi box kita hargai 10.000 saja. Teman-teman mau bergabung boleh langsung gabung. Di description box itu ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Buat kalian yang mau bersedekah, buat kalian yang mau berbagi sama kita, langsung boleh bergabung sama kita ya. Langsung boleh transfer ke rekening BRI itu berapapun monggo kerso. Kalau jenengan sudah transfer tolong konfirmasinya, Mas Tulus saya pengen sedekah niatnya untuk ini, kemudian Mas Tulus saya ingin begini dan begini ya. Insya Allah ketemu lagi sama Mas Tulus di lain kesempatan. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen. Untuk yang punya kritik dan saran boleh diklik di kolom komentar, ataupun boleh juga DM di Instagramnya Tulus di @bigtulus_bp2 ada di deskripsi. Mas Tulus mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf untuk terkait dengan berkenan. Insya Allah ketemu lagi di vlog selanjutnya ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam para sahabat dari Mas Tulus. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Sarange.